Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, buat teman-teman pencinta kue jajanan pasar yang satu ini, kalau makannya nggak cukup satu, yuk siapa yang suka kue lapis tapioka? Ternyata bikinnya super gampang, rasanya enak banget, lembut, kenyal, resepnya anti gagal, dijamin kalau udah cobain pasti bakal ketagihan. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun sajikan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Oke teman-teman, langsung aja kita membuat. Pertama kita siapkan panci atau wajan, masukkan 1,5 gelas gula pasir atau 350 gram ya. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini gelas yang pertama. Dan untuk yang setengah gelas, batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya teman-teman. Lanjut masukkan 1 sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 5,5 gelas santan atau 1300 ml. Untuk satu gelas pertama penuh, gelas keduanya juga penuh, gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, dan untuk gelas kelima santannya juga penuh ya. Terakhir kita masukkan setengah gelas belimbing, batasnya seperti ini ya teman-teman, tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu kita masak, gunakan api kompor sedang aja. Kita masak santannya sambil diaduk terus supaya nggak pecah santan. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang. Atau teman-teman boleh juga gunakan santan instan, jadi sesuai selera. Kelihatan teman-teman, santannya udah mendidih. Tujuannya kita masak seperti ini biar kue lapisnya awet, nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kalau santannya udah mendidih, matikan api kompor. Lalu kita biarkan dulu di suhu ruang hingga santannya dingin baru bisa digunakan. Sekarang kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas atau 350 gram tepung tapioka atau boleh diganti dengan tepung sagu. Untuk satu gelasnya penuh, gelas kedua tepung tapiokanya juga penuh ya. Gelas ketiga tepung tapiokanya juga penuh. Kemudian kita masukkan 1 gelas penuh tepung beras atau 120 gram. Lanjut masukkan setengah gelas, untuk batasnya seperti ini, atau 50 gram tepung terigu pro sedang. Biar wangi kita tambahkan sedikit vanili cair, boleh juga gunakan vanili bubuk. Oke, aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur seperti ini, langsung aja kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Untuk kondisinya udah dingin, langsung aja kita masukkan semua ke dalam adonan. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Oh ya teman-teman, sebelum menonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya kanal loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah disaring, adonannya kita bagi dua. Untuk adonan pertama 1040 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Lalu kita tambahkan sedikit warna coklat tua. Ini bertujuan biar nanti warna hijaunya cantik, tidak terlalu ngejreng seperti alami ya teman-teman. Oke, lanjut aduk-aduk hingga adonan hijaunya tercampur rata. Kelihatan hasil adonan hijaunya cantik, tidak terlalu ngejreng. Lanjut di adonan kedua 550 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, adonannya udah ready, langsung aja kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang ukuran 20 x 20 dan tinggi 6 cm yang sudah dioles rata dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Untuk adonan yang pertama, bagian bawahnya kita kukus lapis hijau sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 130 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Sebaiknya teman-teman tutup kukusan dilapisi dengan kain serbet ya, biar uap air nggak netes di atas kuenya. Kita kukus untuk lapis pertama dan seterusnya selama 5 menit, atau pastikan lapisan yang set atau mengeras. Untuk api kompornya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar, biar matang kuenya merata, permukaannya mulus, tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh permukaan kue lapisnya menggunakan ujung sendok seperti ini, kita sentuh
ya. Kalau lapisannya udah mengeras, nggak ada yang menempel, lanjut kita masukkan lapis kedua adonan yang berwarna hijau untuk pelapisnya sama 130 ml, kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan lapis hijau yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja, setelah ini masih ada sisa 1 kali lagi. Kita kukus lapis hijaunya di tahap ini hingga selesai ya. Setelah 5 menit, lapis hijau bagian bawahnya selesai kita kukus. Sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 125 ml. Dan untuk tiap lapisnya juga kita kukus selama 5 menit ya. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja. Setelah ini masih ada sisa 2 kali lagi. Kita kukus lapis putihnya hingga selesai. Setelah lapis putih selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih untuk bagian atasnya. Kita kukus lapis hijau sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 130 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita tuang adonan ke loyang, diaduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir atau yang keempat. Untuk per lapisnya sama 130 ml. Setelah lapis hijaunya masuk, langsung aja kita masukkan juga adonan motif. Untuk adonan motifnya kita gunakan adonan yang warna putih. Kita ambil adonannya sekitar 50 ml ya teman-teman. Jadi kita masukkan adonan motifnya menggunakan sendok makan aja. Kita tuang-tuang aja sedikit-sedikit seperti ini ya. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Lalu terakhir kita tarik menggunakan tusuk sate biar hasil motifnya cantik dan menarik, cocok buat ide jualan. Kalau udah, lanjut kita kukus untuk lapis terakhir biar matang merata selama 20 menit. Setelah 20 menit, kue lapis tapiokanya udah matang, langsung aja kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Selanjutnya, kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin baru bisa kita keluarkan dari loyang. Setelah kurang lebih 2 jam, kita biarkan kue lapisnya di suhu ruang. Kue lapisnya udah dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Untuk bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis ya. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu kue lapis ini kita potong menjadi 3 bagian sama besar, lalu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kuenya bisa dipotong kecil sebanyak 36 pieces, atau untuk banyaknya hasil tergantung ukuran besar kecil potongan kita ya. Kalau teman-teman bikin buat jualan, untuk satu potong kue lapisnya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong-potong, untuk hasilnya seperti ini, teksturnya lembut kenyal, motifnya cantik banget ya, matangnya merata dijamin. Kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis karena seriusan rasanya beneran enak banget. Untuk makan kue lapisnya kita ambil per lapis biar seru ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, manisnya pas, lembut, legit, gurih, berasa santannya, enak banget. Buat teman-teman pencinta kue lapis tapioka wajib coba resep yang satu ini. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.